Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus ke beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-38. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di malam ini di tengah rintikan hujan. Allah masih izinkan kita untuk hadir di rumah Allah dalam rangka bertafakur kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk zikir, untuk mengingat Allah, dalam hal ini kita menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan curahkan ketenangan di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat-malaikat untuk mengepak-ngepakkan sayapnya, mencurah-curahkan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyebut dengan bangga satu persatu nama mereka yang hadir rumah Allah itu di antara makhluk agung yang ada di sisi Allah, yaitu para malaikat. Mudah-mudahan kita salah satu orang yang mendapatkan keagungan itu. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, tuan-tuan guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Nizam Istima'i fil Islam, sistem aturan tata pergaulan dalam Islam, karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kita masuk ke bab yang ketiga tentang pengaruh pandangan terhadap hubungan pria dan wanita. Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bersamaan dengan kita aturan-aturan, kadar-kadar yang merupakan bagian dari perspektif Allah dalam menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu punya potensi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, potensi ini melekat kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang potensi itu bisa diarahkan untuk berbuat fujur, bisa diarahkan untuk berbuat takwa. Apa saja potensi yang ada pada diri kita sebagai manusia? Sebagaimana yang pernah kami sebutkan, bahwa manusia itu punya hajatul udhiyah, potensi kehidupan, tanda-tanda kehidupan yang itu karakteristiknya munculnya dari dalam, pemenuhannya bersifat pasti. Kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi kerusakan dan kehancuran. Di antara hajatul udhiyah itu adalah keinginan untuk makan atau rasa lapar, rasa haus, rasa kantuk, dan rasa ingin buang hajat. Baik itu buang air besar maupun buang air kecil atau buang angin. Itu semuanya bagian dari karakter kita sebagai manusia. Hanya saja perkara ini bukanlah perkara yang mengikat dalam artian apakah itu berdosa atau berpahala. Kemunculan potensi hidup ini adalah bagian dari karakter yang memang melekat pada diri kita. Kapan berpahalanya, kapan berdosanya? Kalau kita penuhi dengan cara yang diridhoi Allah, maka kita mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita memenuhinya dengan perkara yang tidak diridhoi Allah, maka hal itu akan mendatangkan dosa. Contoh, rasa lapar. Yang kita makan itu apa? Kalau yang kita makan perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka berpahala. Kalau kita makan perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka berdosa. Kecuali ada sebab khusus yang menyebabkan kita boleh untuk boleh untuk memakan perkara yang haram.
bukan harus, tapi boleh saja. Artinya boleh mengambil, boleh tidak. Kapan itu? Saat kita amat sangat lapar, tidak ada makanan yang lain kecuali makanan yang haram tadi. Yang kedua, rasa ingin buang hajat. Ya, kapan berpahala, kapan berdosa? Bukan ketika buang hajat itu datang, tapi ketika bagaimana kita melampiaskannya. Apakah kita buang hajat di tempat umum atau kita buang hajat di tempat yang memang diperuntukkan untuk buang hajat. Sama seperti ketika kita muncul rasa kantuk, di mana kita tidur. Ini ngantuk itu bukan dosa, tapi bagaimana kita tidur itu yang jadi problem, jadi masalah. Jadi seorang muslim itu harus mempelajari perkara ini supaya apa? Supaya ketika hajatul audiyah itu muncul, dia tahu bagaimana cara memenuhinya. Kenapa? Dalam Islam itu ada prinsip, ada kaidah yang mengatakan al-ilmu qabla amal, mengilmui sesuatu sebelum melaksanakan sesuatu. Tidak boleh kita mengatakan aku kan baru belajar. Learning by doing kalau istilah orang sekarang. Belajar sambil melaksanakan, tidak boleh. Tapi pelajari dulu, ketahui hukumnya dulu. Kenapa? Karena dalam Islam apapun yang sudah diamalkan itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin kharran yarah, kata Allah. Sebesar apapun kebaikan, apa itu kebaikan? Perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah itu kebaikan. Menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, itulah nilai kebaikan yang dimaksud oleh Allah. Sebesar zarah pun akan ditimbang oleh Allah. Apapun keburukan, terlepas apakah kita tidak tahu karena tak mencari tahu, atau kita lakukan karena sengaja, maka perkara itu tetap dihitung oleh Allah. Nggak bisa kita katakan, aku kan nggak tahu kalau itu haram. Kalau semua masyarakat tahu itu haram, maka perkara itu nggak boleh kita katakan beralasan, oh aku nggak tahu. Karena kami pengalaman ketika kami mengisi komunitas pengusaha yang tobat dari riba, dia katakan aku nggak tahu Ustaz kalau itu haram. Yang ku tahu itu kan cuma tolong menolong, namanya bagi hasil aja. Ya nggak bisa Pak. Kenapa? Karena berita tentang keharaman itu sudah menyebar luas di dalam khasanah kehidupan kaum muslimin. Salah kita nggak belajar. Jadi nggak bisa kita katakan kita nggak tahu, lantas kita meminta kemaafan dari Allah, enggak. Tapi untuk bertobat itu harus meminta dalam artian pengertian dari Allah itu nggak mungkin. Tapi meminta pertobatan kepada Allah, menyesal pernah melakukan kesalahan itu wajib. Kemudian selain potensi kehidupan hajatul udhiyah, kita juga punya gharizah yang ulama mengatakan ada 3 gharizah yang dimiliki oleh manusia. Satu yang namanya gharizatun baqa, naluri mempertahankan diri, penampakannya ada rasa marah, rasa ingin dihargai, keinginan berkelompok, keinginan berjamaah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, gharizatun tadayun, naluri mengkultuskan sesuatu, merasa diri kita lemah, ingin bersandar kepada yang lain. Dan yang ketiga, hajatun naluri melestarikan keturunan. Itu penampakannya ada rasa kasih sayang kepada lawan jenis, ada rasa keayahan atau kebapaan, ada rasa keibuan bagi yang perempuan, ada rasa cinta kepada pasangan, ada rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Itu bagian dari hajatun nau. Terkait gharizah, karakteristik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konsepsi gharizah ini adalah perkara yang sifatnya tidak pasti, dalam artian munculnya bisa jadi muncul kapan saja, tapi pemenuhannya itu nggak mengharuskan harus dipenuhi. Ketika gharizah itu datang, bisa saja gharizah itu dipenuhi, bisa tidak. Kalau dipenuhi, maka akan muncul ketenangan, tapi kalau tidak dipenuhi, akan muncul kegelisahan doang. Hanya saja, di satu sisi dia bisa dialihkan, beda dengan hajatul udhiyah tadi. Kalau kita mau misalnya rasa lapar, gimana kita alihkan pun nggak akan hilang tuh rasa lapar. Makanya kalau kita pernah dengar kisah seorang wanita janda yang dalam artian menghibur anaknya yang sedang kelaparan dengan cara dia merebus batu tanpa diberitahukan kepada anaknya bahwa yang direbus itu adalah batu. Setiap anaknya bangun merasakan kata lapar, kata orang tuanya, tunggu belum matang, tidur lagi. Bangun tidak, apa kehilangan rasa laparnya? Enggak.
Dialihkan, ya tetap dalam kondisi dia tidur dalam keadaan lapar juga. Beda dengan rasa marah. Rasa marah itu bisa dialihkan dengan yang lain. Ketika kita punya keinginan untuk marah, maka kita bisa alihkan rasa marah itu dengan memperbanyak istighfar. Artinya, khorijatul bako yang muncul dialihkan dengan khorijatul tadayun. Sama ketika kita punya kecenderungan kepada lawan jenis, kita lihat ada seorang perempuan yang seksi, cantik, menarik hati, apakah muncul keinginan syahwat kita? Pasti. Tapi apakah harus dipenuhi? Tidak harus. Kalau nggak dipenuhi, paling cuma gelisah saja. Bisa nggak kita alihkan? Bisa, dengan cara apa? Banyak-banyak istighfar, mengingat Allah. Kita tahu, wah ini perempuan yang halal sama kita. Ini yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika dia tertarik kepada lawan jenisnya, tertarik kepada Zulaikha yang sudah siap tempur, kemudian dia teringat dengan kemarahan ayahnya. Dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kalimat Nabi Yusuf itu, kalau bukan karena petunjuk dari Allah, apa petunjuknya? Allah tampakkan wajah ayahnya secara jelas di dinding yang sedang marah. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, maka aku termasuk orang-orang tersesat. Sehingga tak terjadi perzinahan itu. Jadi tidak bisa kita katakan, oh karena memang sudah dipancing kali awak, dah terujung kali, mau nggak mau lah. Nggak bisa gitu kita katakan. Kenapa? Karena dalam Islam, pemenuhan itu bukan pemenuhan yang sifatnya pasti, bisa dialihkan. Dengan cara apa? Mengalihkan dari satu khorijah kepada khorijah yang lain. Mengalihkan rasa hajatul udhiyah, mengalihkan khorijatul bako, mengalihkan khorijatul nau, kecenderungan kepada lawan jenis, kepada khorijah yang lain. Apakah rasa malu nanti kalau ketahuan awak berzina? Apa kata masyarakat? Sehingga ini bukan kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kemunculan rasa malu itu bisa menghambat kita melaksanakan kemaksiatan. Hanya saja zaman sekarang malu kebalik. Malu kepada manusia itu mengalahkan malu kepada Allah. Takut kepada manusia mengalahkan takut kepada Allah. Ini kesalahan telak ya. Kami sering temukan itu. Ada orang tahu dia hukum syarak, tidak boleh dia boncengan dengan perempuan. Cuman ada yang minta tolong Ustaz, malu lah nggak nolong. Nolongnya apa? Melakukan kemaksiatan. Malunya salah. Merasa berutang budi pada manusia, nggak berutang budi kepada Allah. Ditolong sedikit oleh manusia, dikatakan Ustaz malu lah udah tolong dia Ustaz, masa dia minta pertolongan sedikit nggak tolong. Tapi dia nggak merasa bahwa selama ini dia ditolong oleh Allah. Allah kasih dia kehidupan, Allah kasih dia kenikmatan, Allah kasih dia segala perkara. Itu karena memang ini penting ya. Makanya perbaiki akidah kita dalam konsep ini. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah bicarakan tentang bahwa yang namanya manusia itu pasti muncul kecenderungan kepada lawan jenis. Hanya saja dalam Islam, kecenderungan kepada lawan jenis itu bukan dijadikan alat untuk dipuaskan. Tapi kecenderungan kepada lawan jenis itu, kepentingan itu apa? Untuk memenuhi apa yang dihajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kehidupan kita. Bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa dibuat kecenderungan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki? Supaya kehidupan laki-laki dan perempuan itu terjadi keberlangsungan. Makanya kalau kita lihat dalam kalimat Allah itu, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan dari seorang wanita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Artinya apa? Keberadaan laki-laki dan perempuan, keberadaan syahwat itu penting. Untuk apa? Agar ada kecenderungan kepada kita, laki-laki untuk cenderung datang kepada istrinya, kepada perempuan yang halal bagi dirinya. Untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Jadi targetnya, pandangan Islam itu beda dengan pandangan Barat. Kalau Barat, keberadaan syahwat itu
Sama-sama, baik itu Barat maupun Islam, sama-sama mengakui keberadaan syahwat kepada lawan jenis. Hanya saja cara pandang Barat, keberadaan syahwat kepada lawan jenis itu hanya sebatas kenikmatan. Kalau Islam memandang syahwat itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya keinginan untuk melestarikan keturunan. Makanya dalam Islam itu bicara kenikmatan itu bukan perkara yang urgent. Kenapa? Karena kenikmatan itu perkara yang sifatnya pasti. Sifatnya hanya sebentar saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menghasilkan keturunan. Beda dengan peradaban Barat. Baik itu kapitalismenya orang-orang liberal maupun sosialismenya orang-orang ateis. Mereka memandang bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan kenikmatan. Makanya kalau bicara dalam konsep peradaban Barat, yang paling penting itu adalah bagaimana membangun kenikmatan hubungan. Makanya kalau kita lihat bertebaran obat-obat Viagra, bertebaran iklan-iklan terkait pembesaran alat kelamin, alat vital. Kemudian perempuan dijadikan objek untuk kenikmatan, untuk dinikmatin, diperindah keberadaan perempuan itu apa? Untuk kenikmatan semata, kenikmatan mata, kenikmatan hati dan lain sebagainya. Intinya lebih kepada pemuasan syahwat saja. Beda dengan kita dengan Islam. Makanya jangan sampai kita secara akidah mengatakan kita Muslim, tapi secara pemikiran kita pakai cara orang kapitalis. Cari wanita itu yang penting cantiknya saja. Walau dalam Islam tak dilarang. Karena Nabi SAW mengibaratkan itu, menggambarkan bahwa seseorang itu menikah karena 4. 1, karena cantik. 2, karena kaya. 3, karena keturunan. Dan 4, karena agama. Tapi kata Nabi, yang paling penting itu karena agamanya. 3 ini panggilan syahwat. Siapa sih orang yang nggak mau dengan wanita cantik? Pasti mau. Tapi apakah cantik itu penting? Penting tapi tidak terlalu. Kenapa? Karena kalau hanya cantik saja, ini bakal menyebabkan masalah nanti. Bagi kita laki-laki misalnya, mencari perempuan karena cantik. Ingat, tiap tahun produk perempuan cantik itu lebih cepat muncul daripada handphone. Perempuan cantik itu kemunculannya lebih cepat daripada kemunculan produk handphone. Setiap hari muncul perempuan cantik. Makanya seorang alimah mengatakan kepada seorang muridnya, kalau kau cari perempuan cantik untuk kau nikahkan jadi istri, maka ibaratnya kau datang ke taman bunga, itu kau ketemu taman bunga pertama, kau lihat cantik, maka kau lihat di depannya ada lebih cantik. Lihat depannya ada lebih cantik. Sampai terakhir, kalau sudah keluar dari taman bunga itu nggak ada satu bunga pun yang kau petik. Kenapa? Karena di balik kecantikan ada kecantikan berikutnya. Kalau kita kejar itu karena kecantikan, ini bahaya nih. Kenapa? Kalau kita nanti sudah menikah, mengejar perempuan karena kecantikan, istri kita itu makin lama makin tua. Makin tua, makin hilang cantiknya. Maka apa yang terjadi? Hilang sakinah dalam rumah tangga kita, hilang kasih sayang dalam rumah tangga kita, muncul keinginan untuk cari yang lain. Kenapa? Karena yang ada di kepala adalah cantik doang. Kaya juga begitu. Anak keturunannya bagus juga begitu. Tapi yang penting, paling penting itu adalah agamanya, kata Rasulullah SAW. Makanya kami dulu, ketika kami menikah, kami cuma mengatakan syarat ketika, karena kami prosesnya ta'aruf, Pak. Dengan istri itu ta'aruf, ketika ditulis, ditanya sama guru kami, apa syarat calon istrimu? 2 saya tulis. 1, siap jadi istri. 2, mau jadi istri. Siap jadi istri dalam artian dia tahu bahwa kodrat dia adalah makmum dari seorang suami. Mau jadi istri, ini penting. Kenapa? Siap tapi nggak mau juga susah. Karena kata patah Melayu bilang, masalah di dunia ini cuma satu, kau mau atau tidak. Kalau kau mau akan muncul 1000 kekuatan, kalau tak mau muncul 1000 alasan. Contoh, ya, kasus kita ngaji ini. Kalau nggak mau, rumah dekat, alah sibuk kali awak. Tapi kalau dia mau rumah jauh, masih bisa ditempuhnya itu.
Ujian begini kalau yang nggak mau gerimis, masih gerimis aja kalau yang nggak mau, alah gerimis, nanti demam mawa. Tapi kalau yang mau hujan lebat pun masih ada mantel kan. Makanya kalau masalah kata orang baik itu, masalah dunia ini cuma satu, kau mau atau tidak. Kalau mau akan muncul 1000 kekuatan, kalau nggak mau akan muncul 1.000.000 alasan. Sama dalam konsep kita berislam juga begitu. Beragama ini juga begitu, ibadah juga begitu. Masalahnya cuma satu, munculkan kemauan dulu. Kalau sudah mau, insya Allah akan muncul banyak kekuatan. Makanya nasihat dari Umar bin Khattab, tenaga yang kau habiskan untuk mencari alasan meninggalkan perintah Allah dengan tenaga yang kau habiskan untuk menjalankan perintah Allah itu sama habisnya. Berapa banyak tenaga yang kau keluarkan untuk mencari alasan agar kau bisa melanggar perintah Allah dengan tenaga yang kau habiskan untuk melaksanakan perintah itu sama banyak, cuman efeknya beda. Kalau kau habiskan tenagamu untuk menjalankan perintah Allah, dapat pahala, dapat kebaikan. Tapi kalau kau jalankan, kau cari alasan untuk melanggar perintah Allah, maka yang kau dapatkan dosa. Nah, kami selalu dapat nasihat dari guru kami itu, lebih bagus terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ibadah itu dipaksa. Kenapa? Karena kalau nggak dipaksa, kita ini hidup berdampingan dengan iblis, dengan setan. Iblis dan setan itu makhluk Allah yang paling sabar untuk menghalangi kita beribadah kepada Allah. Banyak saja cara dia. Dari mulai sebelum kita ibadah sampai pasca kita ibadah, dia akan halangi kita. Sebelum ibadah dilarangnya, jangan dah masih muda, nanti aja taubatnya. Atau yang sudah terlanjur tua, terlanjur sudah maksiat, Allah kau belum bersih-bersih kali, bersihkan dulu hati kau nanti beribadah. Atau kepada yang masih terjerumus kepada maksiatan, dia katakan, mana mungkin Allah terima taubat kau? Kan kadang-kadang muncul dalam hati kita begitu. Itu sebetulnya bagian dari godaan setan. Yang nggak nampak itu dari setan dalam bentuk jin, yang nampak dari setan dalam bentuk manusia. Karena kadang-kadang kalau kita berbuat kebaikan, itu akan muncul ada orang-orang yang menghalangi. Baik itu dari perasaan yang tak nampak, dari perasaan kita, bisikan hati, atau dari kawan. Mana bros? Mau sholat aku dulu bentar. Allah, sok kali kau, tahunya aku belang kau dulu. Kalimat kawan itu kan begitu kadang-kadang. Allah, sok alim kau, tahunya aku, niat kau apa? Muncul macam-macam kalimat kawan. Untuk apa menghalangi? Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu surah yang paling singkat itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kalimat Allah yang mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari godaan setan. Kembali kepada ini, intinya bahwa dalam Islam itu pandangan hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan kelaki-lakian dan keperempuanan itu adalah bagaimana menjalankan satu misi untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia. Bahwa manusia itu harus melanjutkan konsepsi hubungan itu. Makanya beda dengan barat ya. Kalau manusia, kalau muslim itu memandang bahwa kehadiran anak adalah bagian dari rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai orang tua kita dulu punya prinsip banyak anak, banyak rezeki. Kalau kita sekarang, orang-orang yang berpikiran terpengaruh dengan pemikiran barat, bahwa anak itu sebagai beban. Sehingga mereka mempersempit keberadaan anak dalam rumah tangga. Ya. Bahkan di barat itu ada semacam gerakan, semacam hubungan tanpa anak, free child. Menikah boleh, atau hubungan hubungan tanpa status, dalam artian common live, hidup bersama tanpa ada status ikatan apapun, tapi intinya jangan sampai punya anak. Makanya mereka buat cara, gimana caranya, bahkan di barat itu ada semacam kebijakan bagaimana dibenarkan melakukan
praktek aborsi, dilegalkan aborsi. Kenapa? Karena bagi mereka keberadaan anak itu sebagai bagian dari beban. Sementara keinginan mereka untuk memenuhi hubungan kelaki-lakian dan keperempuanan itu besar. Maka mereka melakukan aktivitas hubungan perzinahan atau seksual itu bebas tanpa ada boleh ada dibatasin sama sekali dalam konsep kebebasan perilaku. Bahkan di Belanda itu kalau nggak silap kami tahun 2015 itu kami dengar berita bahwa andai kata ada orang tua yang anaknya sudah 17 tahun kemudian anaknya berzina di rumahnya membawa laki-laki, dia marah, maka orang tua ini bisa dipenjara. Sampai begitu konsepnya. Kenapa? Karena dianggap ini anak sudah dewasa, sudah bebas melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk hubungan badan. Dan orang tua itu nggak boleh melarang. Dan ini yang sekarang mau ditelurkan, mau dilempar ke negeri-negeri Muslim. Makanya kalau kita lihat sekarang, Arab Saudi itu udah hampir-hampir ke sana Pak arahnya. Di bawah kepemimpinan pemimpin yang baru ini, MBS, itu hampir ke arah sana. Kita lihat di sekarang, dulu di Arab Saudi itu nggak pernah kita temukan adanya bar, sekarang sudah ada. Bahkan mereka buat rekor. Ketika kemarin kejadian Israel Palestina bertempur, mereka buat pesta 7 hari 7 malam menghadirkan artis dari Korea. Padahal dari awal mazhab yang ada di sana itu mazhab Wahabi itu mengharamkan musik. Sekarang sudah ada nightclub, bahkan sudah ada kampus musik. Ya, kenapa? Pelan-pelan digerus. Kenapa sana yang ditembak mereka? Karena sampai hari ini masih banyak kaum muslimin yang menganggap bahwa kiblat dalam keberislaman itu adalah Arab Saudi. Bahkan sampai ada mengatakan kalau Arab Saudi saja boleh, kenapa tidak? Gitu. Kami ingat itu salah satu pentolan dari kelompok liberal yang membolehkan keberadaan sab laki-laki dan perempuan campur. Alasannya apa? Karena alasannya di Ka'bah saja laki-laki dan perempuan itu berdampingan. Kadang-kadang perempuan ada di depan, laki-laki di belakang. Dia alasan itu tidak melihat pada kondisi faktanya bahwa Arab Saudi dalam artian Ka'bah itu memang nggak mungkin dipisahkan laki-laki dan perempuan. Nggak bisa keberadaan laki-laki dan perempuan itu ketika menjelang sholat dibilang laki-laki semua ke depan, perempuan ke belakang, nggak bisa. Kami ingat betul bagaimana kami kadang waktu sholat itu datang kami sedang tawaf, masih kurang lagi tawafnya, masih ada sekitar 3 atau 4 kali pusing lagi. Karena baru 3 kali tawaf, ternyata karena lupa, karena nggak bawa jam, jadi nggak ingat waktunya. Tiba-tiba sudah azan saja. Maka ketika azan berhenti tawaf itu langsung berhenti, tidak ada yang lagi yang tawaf. Posisi kami masih di situ. Dan memang harus diposisikan di situ kembali. Kenapa? Karena masih menutupi kekurangan tawaf tadi. Tawaf itu wajib 7. Ketika kita melaksanakan umroh. Gitu. Atau melaksanakan haji, atau ketika melaksanakan tawaf sunnah atau tawaf wada, 7 kali kita putarin itu. Bagaimana posisinya sementara kita tawaf itu laki-laki, jamaah laki-laki dan jamaah perempuan itu tetap bersamaan. Kenapa? Kalau nanti terpisah, bingung kita carinya Pak. Ribuan manusia, bahkan jutaan manusia, kerudungnya sama, apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu kecil-kecil. Selip, apalagi saya dari istri saya kecil segini saya Pak ya, kalau sempat ngelip aja di balik orang-orang Turki itu segini saya, istri saya segini saya, jadi perbandingannya kalau sempat berdiri istri saya itu paling segini mereka, tertutup nggak nampak, bingung nggak carinya. Payah pula berangkat bareng-bareng pulang sendirian, ngamuk mertua nanti tinggal kemana anaknya. Ini yang jadi problemnya. Jadi prinsipnya dalam Islam itu bahwa hubungan laki-laki dan perempuan cuma satu tujuannya, adalah bagaimana melanjutkan keturunan. Beda dengan Barat, hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah hubungan kenikmatan. Maka mereka mencari cara agar kenikmatan itu didapatkan.
Bahkan apakah dengan cara gonta-ganti pasangan, dengan alat Viagra, dengan macam-macam hal. Pokoknya intinya bagaimana kenikmatan itu didapatkan. Bahkan mohon maaf, kondom yang dulu awalnya itu tujuannya untuk menghambat kehamilan, itu pun tetap dibuat dengan unsur bagaimana bisa menikmati. Dibuatlah kondom rasa buah, dibuatlah kondom dengan lekukan dan sebagainya. Untuk apa? Agar didapatkan kenikmatan di dalamnya. Padahal konsepnya nggak begitu dalam Islam. Maka jangan sampai kita berpikiran juga begitu. Kenapa? Nikmat dalam hubungan itu pasti. Sama kayak kenyang ketika kita makan. Tapi jangan sampai kenyang itu menjadi tujuan. Tapi bagaimana dalam Islam itu makan itu tujuannya itu apa? Untuk menegakkan tulang punggung agar kita bisa ibadah. Bukan sekedar kenyang doang. Sama ketika kita berhubungan dengan istri kita, bukan sekedar nikmat saja, tapi bagaimana hubungan itu menghasilkan keturunan yang akan melanjutkan nasab kita. Ya. Ini yang harus di-clearkan. Dan tadi saya katakan, sayangnya sekarang banyak umat Islam, Muslim dia, tapi kaidah fikriyahnya, kepemimpinan berfikirnya itu nggak Islam lagi. Muslim dia, bersyahadat dia, tapi tidak membiarkan kebenaran itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim dia, tapi tidak pernah membiarkan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam hidupnya. Dan ketika melakukan sesuatu, dia malah ikut dengan perkara orang lain. Perkara yang bukan datang dari Islam, bukan datang dari agamanya. Jadi ini yang penting untuk kita pahami dengan jelas agar kita mengerti bagaimana konsep Islam dalam mengatur hubungan itu. Terkait pemenuhan tadi, kalau itu yang muncul dalam diri kita bahwa Islam mengatakan cuma 2 tempat yang halal bagi seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki cuma 2 tempat halal dia. 1 kepada istrinya yang sah, baik itu didapatkan melalui pernikahan dengan surat atau pernikahan siri. Ya, kadang-kadang menjadi, ini perlu kami jelaskan, Mbak, karena kami sering dapatkan itu kasus. Ustadz, pernikahan siri itu sah nggak? Ya, pernikahan siri dan nggak siri itu bedanya cuma ada surat nggak ada surat. Tapi terkait sahnya tinggal kita lihat terpenuhi nggak rukunnya, terpenuhi nggak syaratnya. Apa rukun pernikahan? 5. Kalau mazhab Syafi'i, 1 ada laki-laki, 2 ada perempuan, 3 ada wali, 4 ada saksi, 5 ada ijab qabul. Ketika terpenuhi itu, maka selesai. Terkait syaratnya, laki-lakinya muslim, perempuannya juga muslim. Laki-lakinya bukan orang gila, perempuannya juga bukan orang gila. Jadi calon mempelai itu pertama syaratnya sama-sama muslim. Kalau perempuan boleh ahli kitab, ya. Kalau laki-laki tidak boleh. Kalau perempuannya itu boleh, secara syaratnya boleh ahli kitab, ya. Karena halal menikah seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Tapi sebaliknya, perempuan muslimah itu tetap tidak dibenarkan menikah kecuali dengan sesama muslim saja. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah orang yang waras, bukan orang gila. Terkait merdeka atau tidak, itu bukan menjadi syarat. Tapi lebih diutamakan wanita yang merdeka. Kemudian cantik dan lain sebagainya itu juga bukan syarat, itu hanya afdaliyat saja. Kemudian yang kedua terkait yang ketiga, rukun yang ketiga itu wali. Wali yang dibenarkan pertama adalah wali nasab. Urutannya, ya. Wali nasab. Ya. Baru kemudian kalau tak ada wali nasab baru pindah ke wali hakim. Ya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung wali hakim, kecuali anak yang lahir dari hasil perzinahan, dia nggak punya wali nasab, yang punya adalah wali hakim. Ya. Anak yang lahir dari perzinahan, maka dia langsung walinya ke wali hakim. Nggak bisa dia misalnya, ini laki-laki menikah dengan perempuan, tapi sebelumnya itu sudah hamil 4 bulan. Nah, ada istrinya sudah hamil 4 bulan, baru dinikahi sama dia, memang bibit dia. Bibit dia, istri itu, perempuan itu dinikahinya setelah perempuan itu hamil 4 bulan.
5 bulan kemudian lahir anak. Maka apakah anak itu nasabnya ke laki-laki yang tadi? Enggak. Walaupun secara di tes DNA sama, tapi tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki itu. Makanya ini juga harus menjadi pertimbangan kita ya. Karena selama ini seolah-olah tes DNA itu adalah satu perkara yang mutlak, menjamin bahwa seorang itu adalah anak bapaknya. Dalam Islam, tes DNA itu bukan sebagai satu-satunya pembuktian bahwa dia itu anak bapaknya. Walaupun secara biologis bisa jadi iya, dan ketika dites DNA itu kita katakan 100%, tapi kalau tidak dilakukan dalam konsepsi hubungan pernikahan, maka tes DNA itu tak lagi menjamin bahwa dia boleh bernasab kepada bapak biologisnya. Jadi langsung dia kepada hakim. Dalam hal ini qadhi, orang yang ditunjuk oleh negara ya. Setahu kami aturan di Indonesia menurut Undang-Undang Pernikahan pasal 70 tahun 71 kalau tidak silap kami, itu mengatakan bahwa yang ditunjuk oleh negara sebagai qadhi, sebagai wakil negara yang boleh menikahkan itu adalah tuan kadi. Kadi nikah ya. Jadi bukan kepling, bukan lurah, tapi negara itu menunjuknya kepada kepala KUA dan orang-orang yang ditugaskan oleh KUA untuk menjadi petugas pencatat nikah. Itu yang bisa jatuh menjadi wali hakim. Sementara yang lain, ustadz di kampung itu bukan wali hakim. Jangan pula nanti kita panggil ustadz, ada orang yang kita anggap dituakan di kampung itu, kita minta dia menjadi wali hakim untuk anak yang nasabnya kepada emaknya. Itu nggak sah. Ya, fasad itu pernikahan, rusak pernikahan itu. Kenapa? Karena walinya gagal jadi wali. Orang yang tak berhak menjadi wali itu diletakkan jadi wali, itu nggak boleh. Kecuali wali nasabnya menyerahkan, dalam artian mewakalahkan. Maka berlakulah hukum wakalah. Dalam hukum wakalah, apa yang boleh dilaksanakan oleh muwakil, maka boleh dilaksanakan oleh wakil sesuai dengan akad wakalahnya. Yang ketiga, dari sisi wali juga harus muslim. Tidak bisa wali itu orang kafir. Jangankan kafir, fasik saja nggak boleh. Kalau ada orang tua yang masih statusnya fasik, maka minta perizinan dia untuk cari orang lain untuk jadi wali. Diwakalahkan diminta kepada hakim. Apalagi kalau orang tuanya masih kafir. Ya, apalagi kita di Medan ini kan banyak kasus itu, perempuannya mu'alaf. Nggak bisa lagi minta izin kepada ayahnya. Kenapa? Seorang mu'alaf, seorang muslimah dengan seorang kafir itu terputus. Putus nasabnya, dalam putus hak walinya, putus hak warisnya. Seorang kafir itu tidak boleh mewarisi orang muslim, dan muslim tidak boleh mewarisi yang kafir. Begitu juga dalam perwalian. Ini dari sisi wali. Kemudian dari sisi saksi yang muncul adalah sisi yang adil. Adil yang dimaksud sini adalah lawan dari zalim. Dalam artian mereka melaksanakan hukum syariat. Kadang-kadang kita salah paham ya. Dimaknakan adil itu satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan. Enggak begitu prinsipnya. Selama dia kaum muslimin boleh jadi saksi, tapi dengan catatan dia bukan orang fasik, bukan orang zalim, tapi orang-orang yang taat kepada syariat. Jangan pula nanti pemabuk yang baru selesai mabuk, minta jadi saksi, batal kesaksiannya. Ada orang yang merampok baru minta perlindungan kepada kita, besoknya kita minta jadi saksi pernikahan kita, itu juga nggak boleh. Kenapa? Fasik itu membatalkan kesaksian dia. Kemudian ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini prinsipnya yang penting harus sama antara apa yang diijabkan dengan yang dikabulkan. Dan prinsipnya main-main dan seriusnya dianggap serius. Ada 3 hal kata Nabi SAW yang main-main dan seriusnya dianggap serius. Apa itu? 1, nikah. 2,
talak, 3 rujuk. Main-mainnya dan seriusnya dianggap serius ketika dilakukan oleh orang yang memang berhak melaksanakan itu. Seorang suami bercanda dengan teman-temannya mengatakan, aku macam-macam istriku, pulang ini kuceraikan. Pulang dia cerai, jatuh. Kenapa? Karena dia sudah niatnya main-main. Tapi sudah lafadznya lafadz cerai. Beda ya kalau lafadznya bukan lafadz talak. Talak itu ada dua. Ada talak talak rojai, ada talak kinayah. Yang dilafazkan talak cerai itu langsung mau ada niat atau nggak ada niat itu langsung talak, itu terhitung talak. Tapi kalau dia mengatakan pulang kau ke rumah orang tuamu, atau dia mengatakan ku titip kau sama bapakmu, itu belum bisa dikatakan talak. Artinya itu dikembalikan kepada yang mengucapkan. Dia maksudnya mengucapkan kalimat itu untuk mentalak istrinya atau bukan. Tapi kalau di kalimatnya adalah ku ceraikan kau atau ku talak kau dengan talak satu, atau disebutkan langsung sebut kalimatnya, maka itu walaupun dia tak ada berniat, maka terhitung sah talaknya. Ini kejadian, Mbak. Kami pernah ditelepon, ada salah satu kenalan dari Dumai itu nelpon kami. Kebetulan ada hubungan keluarga lah. Abdi, fulan itu begini kan sama beliau manggil dirinya makcik sama saya. Abdi, makcik diginikan sama pakcik. Pakcik itu mengatakan macam-macam udah aku talak kau. Kemudian pakcik nanya sama orang kampung itu, orang yang dituakan di kampung, apakah jatuh talaknya? Kata yang di kampung itu enggak jatuh. Betulnya gimana? Jadi saya tanya, apa yang diucapkannya? Diucapkannya kalau macam-macam ku talak kau. Nah, kalau kalimatnya talak, maka jatuh talaknya. Walaupun dia nggak niat. Kecuali kalimatnya bukan talak. Kalimatnya bukan cerai. Maka pisah masih kinayah. Karena pisah itu kan bisa bermakna pisah ranjang, pisah rumah, atau sekedar pisah keberadaan saja, tapi tidak sampai putus hubungan. Tapi kalau talak, orang nggak akan ada makna lain selain itu. Cerai itu nggak ada makna lain. Talak dan cerai itu satu kalimat itu yang maknanya orang nggak akan pernah merubah ke lain. Tapi kalau pisah itu bisa bermakna yang lain. Kita bisa aja lah. Iya. Iya. Nah, makanya saya pribadi itu kan kalau kita nikah di Indonesia ini kan ada apa di belakang itu suruh baca syikat taklid. Nah, saya pribadi nggak mau, saya bilang. Tuan kadinya memaksa. Sampai terakhir mertua saya yang awalnya sudah sepakat kami nggak membaca memaksa itu. Oke, saya baca, saya bilang. Tapi kalimat satu kata ini nggak akan saya bacakan, saya bilang. Satu kata ini nggak akan pernah saya bacakan. Kenapa? Saya nikah bukan untuk bercerai. Saya nikah untuk selama-lamanya. Kalau bisa sehidup sesurga. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Terus terikat, saya bilang. Jadi saya bacakan poin-poinnya, tapi kalimat talaknya itu nggak saya baca. Kenapa? Karena yang kami pahami, termasuk apa yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Rashid dalam fikih Islam itu dikatakan bahwa seorang yang mengatakan talak taklid itu sama dengan talak asli. Ketika taklid itu terpenuhi, maka jatuhlah talaknya otomatis. Balik kemari, prinsipnya dalam Islam itu bahwa hubungan kelaki-lakian dan keperempuanan itu tujuannya adalah melestarikan keturunan. Yang dibolehkan hanya kepada dua. Satu, kepada istri yang dinikahi, baik itu secara syiri maupun secara surat, yang penting sah secara hukum Islam. Atau yang kedua, kepada budak yang dimiliki, budak perempuan yang dimiliki. Selain daripada itu haram hukumnya. Mau kepada binatang, mau kepada sesama jenis, bahkan lawan jenis, tapi sebelum dia sah, maka hukumnya haram. Ya. Termasuk hal yang perlu didudukkan ya, karena kami sering temukan di lapangan
bahwa kebiasaan di Indonesia kalau sudah tunangan dianggap sudah halal. Ya. Karena pernah kejadian Pak di salah satu tempat itu di Kota Medan ini, itu ada yang mengatakan begini kepada calon menantunya, kau kan udah tunangan sama anakku, kau bawa lah anak undangan. Udah separuh sahnya itu kali. Anaknya tadi menjaga posisinya, menjaga jangan sampai berhubungan dulu, jangan pernah deket-deketan sampai nanti sudah ijab kabul. Calon mertuanya yang marah-marah. Calon mertuanya yang marah, kenapa tak kau bawa anak undangan? Kan udah tunangan dengan kalian gitu. Karena kebetulan ketemu di tempat undangan. Si laki-laki itu jalan sendiri, perempuan jalan sama orang tuanya. Ditanya, kenapa tak kau bawa anakku kan? Ini kan kacau orang tua sekarang. Belum lagi halal sudah diberikan hak. Padahal kalau belum halal, jangankan untuk bawa jalan, untuk sekedar bilang rindu saja tidak boleh. Laki-laki mengatakan rindu kepada perempuan yang belum sah jadi istrinya itu haram, dosa. Apalagi memenuhkan syahwat kepada perempuan yang belum sah jadi hak miliknya, itu ya itu lebih parah dosanya, terhitung sebagai perzinahan. Kapan sahnya? Ketika sudah ada kalimat kuterima nikah, setelah bapaknya mengatakan kunikahkan. Terkait mahar itu hukum ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan itu bagian dari rukun. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu bagian dari rukun, sebagian lagi mengatakan syarat, sebagian lagi mengatakan itu kewajiban. Intinya, berapa kewajibannya? Kapan kewajiban itu muncul? Kewajiban muncul itu ketika dinikah, diucapkan ijab kabul, itu kewajibannya baru separuh. Sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi ketika sudah berhubungan badan, maka kewajibannya full, penuh. Makanya dalam konsep mazhab Syafi'i dikatakan, kalau laki-laki dan perempuan yang sudah menikah belum sempat berhubungan badan untuk mereka bercerai, maka si perempuan itu wajib mengembalikan separuh dari maharnya. Silakan kalau ada yang ingin diskusikan, kalian persilakan.